Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan saya Ferdinanda Siagian. Saya Najwa Destinasa Fitri. Saya Asifa Sidialura. Saya Nura Mayanti. Saya Nura Mayanti. Saya Adli Ramadhani. Berikut penjelasan evaporasi dari kelompok 2. Kendala pertama yaitu batch type pen evaporator. Batch type pen evaporator merupakan salah satu metode tertua dalam pemekatan yang telah lama digunakan. Adapun pengaplikasian dari alat ini itu digunakan pada pemekatan nira dalam gula merah, pemekatan sirup jagung, pengolahan beberapa produk farmasi. Next. Adapun cara kerja dari batch type pen evaporator ini yaitu dengan memanaskan produk dalam sebuah bejana yang berisi uap panas, kemudian dipanaskan sehingga produk tersebut menguap dan menghasilkan konsentrat. Perpindahan panas dapat ditingkatkan dengan pengadukan di dalam bejana. Luas perpindahan panas biasanya sangat kecil karena berbentuk bejana, dan koefisien perpindahan panas cenderung rendah karena konveksinya berupa natural. Baiklah, saya Adinda Rina Putri akan membahas alat yang kedua, yaitu Natural Circulation Evaporator, yang dimana Natural Circulation Evaporator merupakan evaporator sirkulasi secara alami, merupakan jenis evaporator yang digunakan dalam berbagai proses industri untuk memekatkan suatu larutan dengan menghasilkan pelarutnya, biasanya itu air. Adapun cara kerjanya, yang pertama, dalam evaporator sirkulasi alami, larutan dipanaskan dalam bejana atau penukar panas. Saat larutan memanas, uap yang lebih ringan naik sedangkan larutan yang lebih padat turun, sehingga menciptakan lingkaran sirkulasi secara alami. Yang kedua, sirkulasi ini membantu mempertahankan gradien konsentrasi yang stabil dan meningkatkan penguapan yang efisien. Cara pengaplikasian natural sirkulasi evaporator yaitu dapat ditemukan di industri seperti makanan, minuman, pengolahan kimia, farmasi, dan pengolahan air limbah. Adapun kekurangan dari natural circulation evaporator ini yaitu memiliki keterbatasan dalam hal stabilitas dan kontrol dibandingkan dengan evaporator sirkulasi paksa. Evaporator sirkulasi alami bekerja dengan pemanfaatan sirkulasi yang terjadi akibat perbedaan densitas yang terjadi akibat pemanasan. Next. Baiklah, saya Adli Ramadhani akan menjelaskan tentang forced sirkulasi evaporator. Apa itu forced sirkulasi evaporator? Yaitu dia evaporator sirkulasi paksa, yang mana merupakan evaporator yang dikembangkan untuk memproses cairan yang rentan terhadap kerak atau kristalisasi. Cara kerjanya, yang pertama, gas panas dari turbin gas masuk dari sisi bawah ke atas, memotong pipa-pipa pemanas, dan selanjutnya keluar melalui corobong yang berada di atas head recovered steam generator. Lalu, selanjutnya, air pengisi masuk ke dalam drum melewati economizer. Selanjutnya, air sirkulasikan dari drum ke pipa-pipa penguap atau evaporator dan kembali ke drum dengan menggunakan pompa sirkulasi. Selanjutnya, proses pemindahan panas dari gas panas ke air terjadi di dalam pipa-pipa penguap sehingga sebagian air berubah menjadi uap. Uap yang terbentuk bersama-sama dengan air masuk kembali ke dalam drum. Di dalam drum, uap dipisahkan dari air dan uap selanjutnya mengalir ke superheater atau langsung ke turbin. Selanjutnya, sedangkan air bercampur kembali dengan air yang ada di dalam drum. Pada cara pengaplikasiannya, proses sirkulasi evaporator biasanya digunakan dalam pembentukan garam dan gula yang berupa produk kristal dalam industri pangan. Kelebihan pada forced sirkulasi evaporator ini, pada waktu start atau pemanasan itu lebih cepat. Terus, dia mempunyai respon yang lebih baik dalam mempertahankan aliran air ke pipa-pipa pemanas pada saat start
maupun beban penuh. Selanjutnya, dia juga dapat mencegah kemungkinan terjadinya stagnasi pada sisi penguapan. Ini saya Nuramayanti akan menjelaskan tentang Rising Film Evaporator. Rising Film Evaporator atau RFE merupakan evaporator modern pertama yang digunakan dalam industri di mana penguapan terjadi di tabung pemanas dan pemisah yang disebut badan evaporator. Digunakan untuk memisahkan uap dan cairan. Cara kerja RFE yaitu akan pompa sentrifugal. Cairan yang akan diuapkan dimasukkan ke dalam tabung dan uap disiram, mendorong cairan ke arah pinggiran dengan membentuk film. Next. Teknologi ini tidak memerlukan komponen atau pompa yang bergerak untuk mendorong cairan. Pengaplikasian Rising Film Evaporator yaitu pengolahan limbah, destilasi termal, industri pengolahan makanan, dan lainnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ferdinanda Siagian. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mengenai film evaporator. Film evaporator adalah jenis evaporator yang digunakan dalam pengurangan kadar air pada bahan makanan yang sensitif. Yang ketiga, yaitu pada saat di film akan dialirkan gas inert dalam kurung udara panas untuk menurunkan tekanan uap sehingga menurunkan suhu didih lautan. Desalinasi dan juga paling cocok untuk produk yang sangat sensitif terhadap panas seperti jus jeruk. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Asifa Siti Azura akan menjelaskan tentang anggitin film evaporator. Alat ini merupakan mesin evaporator berbentuk tabung vertikal atau horizontal dengan pemanas di luar tabung. Cara kerjanya, yang pertama, produk masuk melalui bagian feed ring, lalu menyebar merata pada sebagian tempat transfer panas. Yang kedua, uap panas akan masuk dan konsentrat panas akan keluar. Yang ketiga, produk diaduk dengan motor dan agar transfer panas dapat terjadi. Yang keempat, sisa konsentrasi masuk ke tabung pengumpul konsentrat. Lanjut. Terus selanjutnya, produk diaduk dengan rator blend agar transfer panas dapat terjadi. Selanjutnya, sisa konsentrasi masuk ke dalam tabung pengumpal konsentrat. Lalu uap naik ke atas dan terpisah dari heating jack masuk ke kondensor. Lalu dalam pemisahan anggitor mengeluarkan cairan melalui atas dan uap masuk ke dalam melalui bawah lalu menuju tangki mengumpul destilat. Lanjut. Pengaplikasian alat ini biasanya digunakan dalam proses pemisahan zat cair berbasis penguapan seperti pemekatan sari jus, jeruk, dan pengolahan susu evaporasi. Kelebihan dari alat ini yaitu memiliki kemampuan tinggi dalam mentransfer panas terhadap cairan yang kental. Lalu kekurangannya yaitu kapasitas produk yang sedikit.
ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.